Namanya Joni. Di kelas, dia dipanggil teman-temannya sebagai Ucok. Dia mahasiswa semester 7. Awalnya, dia sangat rajin. Bahkan sempat setiap semester nilainya hampir semuanya A. Namun semenjak dia sering bergabung dengan teman-temannya di dunia game, semua itu berubah. Hidup Joni menjadi kacau. Lalu ia mencoba ingin menceritakan kisahnya kepada saya. Check it out. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Kak Joni, monggo. Iya Pak. Gimana? Duduk. Iya Pak. Gimana ini kok kayaknya merasa terburu-buru banget. Tadi dari mana kamu itu? Tadi dari rumah Pak. Dari rumah? Iya Pak. Ngomong-ngomong kok tumben ketemu Bapak. Ada perlu apa sama Bapak? Saya ingin menceritakan masalah saya kepada Bapak. Masalah apa? Masa kayaknya kamu tuh orangnya selalu happy gitu kok kamu punya masalah? Coba Ya Pak, itulah Pak. pelan-pelan ceritakan sama Bapak. Tapi mohon ini dirahasiakan. Wah, santai aja Mas Joni. Pokoknya sama Bapak semuanya aman. Gini Pak, saya itu merasa terbebani dengan mata kuliah saya. Terus? Dan yang semester kemarin juga belum selesai. Nilai saya jelek semua Pak. Jelek semua? Iya Pak. Ya. Terus Nak Joni kesini mau cerita tentang itu. Ya Pak, saya merasa terganggu dengan semua itu Pak. Baiklah, sebaiknya gini Mas Joni, Papa akan mendengarkan satu persatu masalah Nak Joni. Namun sebelumnya, gimana kalau kita menggunakan kontrafaktu dulu? Baik Pak. Supaya sama enaknya. Ya Pak. Ya, gimana? Kalau 45 menit aja gimana? Cukup nggak? Cukup Pak. Cukup? Iya Pak. Oke, sekarang Nak Joni perlahan ceritakan kenapa dari awal itu loh, kenapa kok Nak Joni itu nilainya jadi menurun, itu gimana ceritanya? Coba ceritakan ke Bapak. Gini Pak, saya sering telat mengerjakan tugas dari dosen. Terus? Saya juga sering banyak bermain daripada mengerjakannya. Saya merasa menunda-nunda semua pekerjaan yang diberikan dosen kepada saya. Saya lebih mementingkan bermain daripada mengerjakan semua yang tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi selama ini kamu tuh lebih mementingkan teman kamu ya ketimbang tugas kamu? Iya Pak. Waduh, kamu itu gimana Nak Joni? Gini, jadi masalah kamu tadi pertama nilai kamu menurun. Iya Pak. Ya, terus kamu nggak bisa lebih fokus ke teman-teman kamu ya? Ya. Saya juga merasa kuliah saya terganggu. Apa saya keluar dari kuliah saja ya Pak? Kok sampai keluar kuliah gimana Nak Joni? Kamu kan udah semester 7 dan bentar lagi tuh kamu tuh satu langkah lagi udah wisuda loh. Kamu pakai topi toga itu loh. Kamu nggak kasihan apa sama orang tua kamu? Kasihan Pak. Sebenarnya saya kasihan dengan orang tua saya yang sudah membiayai saya. Nah makanya itu kamu dipikir-pikir dulu, masa udah semester 7, udah semester akhir kamu mau keluar kuliah. Kasihan lah, orang tua kamu pasti mau bangga merasa melihat anaknya itu pakai topi toga, mendapat gelar sarjana S1, mereka pasti bangga Nak Joni. Iya, jadi kamu jangan memutuskan untuk keluar kuliah. Iya. Jadi gini Nak Joni, kamu merasa pengen berubah nggak? Pengen banget Pak. Pengen berubah? Iya Pak. Gimana kalau kamu menggunakan cara metode Bapak ya? Ikut saja dengan Bapak. Sekarang gini, kamu ceritakan semua apa yang akan kamu ceritakan, dan tapi dengan ditambahin kata saya merasa bersalah, saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Gimana? Apakah paham Nak Joni? Paham
Pak. Tenang Nak Joni, saya merasakan apa yang Nak Joni rasakan. Iya Pak. Gimana? Tenangan dulu Nak Joni. Iya Pak. Kalau udah siap bilang Bapak siap ya. Gimana, udah siap belum? Mau menceritakan semuanya? Siap Pak. Ya, coba. Tapi dengan ditambahin dengan kata saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Saya menyesalinya. Coba pelan-pelan ucapkan kayak gitu. Iya Pak. Dengan masalah yang kamu rasakan. Saya merasa bersalah dengan apa yang telah saya lakukan dan saya bertanggung jawab atas semua yang telah saya perbuat Pak. Karena saya sudah mengecewakan orang tua saya, dosen, semua teman-teman saya yang satu kelas dengan saya yang telah membimbing saya untuk lulus dari kampus. Nah, tenang Mas Joni. Bapak tuh tahu sebenarnya apa yang Mas Joni rasakan. Bapak tuh sebenarnya dulu juga pernah kayak gitu Mas Joni. Tapi Bapak selama ini berjuang karena Bapak itu mempunyai prinsip gimana caranya Bapak itu membahagiakan orang tua saya, orang tua Bapak, biar orang tua Bapak tuh merasa bangga milik Bapak. Jadi kamu harus menanamkan jiwa ya seperti itu Nak Joni, supaya kamu tuh tetap semangat dalam kuliah. Apalagi kamu udah semester 7. Iya Pak. Terus ketika kamu merasakan hal itu tadi, apa yang kamu rasakan? Saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri Pak, karena sudah mengecewakan orang-orang yang percaya kepada saya. Saya merasa sangat bersalah sekali Pak. Kira-kira Nak Joni bener mau berubah? Benar Pak, saya sangat ingin berubah. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya lagi dan juga guru-guru saya. Gini Nak Joni, kira-kira ada solusi nggak buat Nak Joni supaya Nak Joni itu bisa berubah? Saya pikir solusinya itu saya harus tepat dalam mengerjakan tugas, tidak boleh menunda-nunda, selalu tepat waktu, dan mendengarkan kata-kata yang guru ucapkan dan orang tua saya yang ucapkan. Terus tadi ada 4 solusi apa 5 solusi tadi yang 5 solusi. Oh 5 solusi. Yang pertama tadi apa? Tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Terus yang kedua? Mendengarkan ucapan orang tua. Mendengarkan perkataan orang tua. Terus yang ketiga? Mendengarkan perkataan dosen. Ya, mendengarkan. Yang keempat? Tidak bermain-main bersama teman. Nah, tidak bermain bersama teman. Terus yang kelima adalah mengikuti omongan orang tua. Nah, dalam kelima hal tersebut, kira-kira Mas Joni bisa nggak melakukan hal tersebut? Insya Allah bisa Pak. Bener ya ini? Bisa ya? Ya Pak. Ini Mas Joni sendiri loh yang ngomong 5 ini loh. Iya Pak. Nah, coba diingat-ingat tadi 5 apa? Ayo. Tidak. Yang pertama tidak menunda. Tidak menunda pekerjaan sekolah. Nah, yang kedua mendengarkan perkataan dosen. Yang ketiga mendengarkan perkataan orang tua. Yang keempat tidak bermain dengan teman. Ya, dan yang kelima selalu nurut omongan orang tua. Nah, oke, dalam kelima hal tersebut Mas Joni janji ya bisa mengatasi solusi tersebut. Iya Pak. Nah, dengan solusi itu Mas Joni bersumpah insya Allah kedepannya akan lebih baik. Ini Mas Joni sendiri loh yang mengusulkan 5 solusi ini loh, bukan apa loh. Ya Pak, baik. Nah, jadi Mas Joni bisa lah menyelesaikan 5 solusi ini. Baik Pak. Ya, terus dengan apa yang Nak Joni utarakan kepada Bapak, sekarang perasaan Nak Joni gimana? Merasa lega apa merasa gimana? Saya merasa lega dan puas karena bisa menceritakan semuanya kepada Bapak. Baik. Terus kira-kira apakah ada lagi yang mau Nak Joni ceritakan? Sekiranya sudah cukup Pak. Benar, udah cukup. Sudah Pak. Tapi janji ya tadi 5 solusi tadi ditepati ya. Iya Pak. Ya. Nah, gini, karena mungkin waktu udah lebih nih. Kira-kira apakah ini bisa diakhiri? Bisa Pak. Nah, tapi janji loh kita akhiri. Nak Joni harus bisa berubah. Iya Pak. Dengan tadi yang Nak Joni utarakan. Iya Pak.
Dan seumpama Nak Joni mau butuh pendengaran, mau menceritakan suatu hal kepada Bapak lagi, Bapak selalu terbuka buat Nak Joni. Baik Pak. Tinggal hubungin aja, punya nomor Bapak kan? Punya Pak. Nah, langsung aja hubungin Bapak. Bapak selalu ada buat Nak Joni. Iya Pak. Yang penting hidup itu selalu banyak cobaan. Iya Pak. Jadi kamu harus berprinsip yang udah ya udah berlalu. Sekarang kamu harus menatap ke masa depan. Gimana caranya kamu harus bisa memperbaiki kesalahan kamu yang sebelumnya. Iya Pak. Memang pertama itu emang kita selalu gagal terus. Tapi setelah kamu merasakan kegagalan itu, kamu mesti mempunyai perasaan, wah gimana caranya saya harus bisa sukses. Iya Pak. Nah, dalam diri itu yang harus Nak Joni terapkan supaya Nak Joni bisa sukses dan bentar lagi sudah lulus. Jadi gimana cara orang tua Nak Joni itu merasa bangga memiliki Nak Joni. Kan kalau orang tua bangga tuh rasanya kita tuh merasa gimana ya? Wah, merasa pahala kita tuh masih merasa lebih gitu loh. Ya kan Nak Joni? Iya Pak. Nah, ya udah. Mungkin cukup sekian aja ya Nak Joni karena Baik, Pak. Bapak juga sebenarnya Bapak tuh ada acara sebenarnya. Iya Pak. Tapi karena tadi Nak Joni katanya mau penting ketemu Bapak, ya udah saya bela-belain. Mungkin cukup Nak Joni. Iya Pak. Kalau mau pulang apa mau main lagi nggak apa-apa, gimana? Mau pulang? Oh ya udah. Mungkin cukup ya. Iya Pak. Tapi janji ya, bener ya. Iya Pak. Tepatin 5 solusi itu. Baik Pak. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi Bapak lagi. Baik Pak. Oke, cukup sekian dari Bapak ya. 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 Permisi ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya Pak. Wah, Joni.